Oke, tadi yang seperti saya sudah katakan di sebelumnya atau di awal-awal kita mau membahas tentang sisi bisnis vape ini dari segi keagamaan. Nah, ini kalau menurut Mas Aji sendiri nih ya, bisnis vape ini kalau biasa dibilang sama orang ini ada halal atau non halal gitu ya Mas Aji ya. Biasanya orang seperti itu ya. Apakah bisnis ini patut dijalankan oleh orang-orang Indonesia khususnya karena ini kan bisnis berjalan di Indonesia. Ini pasti kental kalau ada di Indonesia itu mungkin kalau ada produk makanan atau kosmetik semua ada capnya halal dan non halal. Nah, sama seperti semua bisnis juga, menurut Mas Aji ini kalau bisnis vape ini halal atau non halal nih? Ini seperti apa nih Mas Aji nih? Mungkin saya perlu Mas Aji mungkin perlu dijelaskan nih seperti apa. Apakah halal atau non halal bisnis vape? Baik Mas Andra. Sebelum kita melangkah kepada jawaban itu bisnis vape itu halal atau halal, mungkin boleh ya Mas Andra saya kembali kepada kita terminologinya dulu gitu Mas Andra. Baik, silakan biar para pemirsa juga tahu. Enggak sih, artinya dari sisi saya pribadi gitu ya Mas Andra, bahwa terminologi halal itu sebenarnya adalah sesuatu konsep yang menurut agama itu dibenarkan atau tidak, itu dulu pertama. Yang kedua, dari sisi masyarakat gitu ya, apakah boleh dijalankan atau tidak, dilarang atau tidak gitu ya. Jadi itu sih dari sisi sederhana saya, terminologinya itu dulu Mas Andra. Tapi biasanya halal haram itu lebih ke tadi seperti sampaikan Mas Andra, bahwa sering dikaitkan dengan halal haram dari sisi makanan. Namun gitu ya, tidak hanya itu, dari sisi halal haram ini juga harus dikaitkan dengan bagaimana tindakan kita, perilaku kita, dan juga dalam konteks bermuamalah atau berbisnis gitu Mas Andra. Jadi menurut saya sisi bisnis vape ini adalah sisi yang juga sudah sangat inline, sudah sangat terintegrasi dengan konsep halal itu gitu Mas Andra. Jadi kalau dari secara bahasa, syariat itu bisa digunakan sebagai satu mazhab agama ya, lebih ringkas kita syariat itu berarti aturan. Namun dalam hal ini kalau saya lihat aturan kita kan bukan berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan regulasi pemerintah ya Mas Andra ya, berdasarkan undang-undang. Jadi sangat jelas aturan itu disebut syar'i atau syariah karena dia merefer dari berbagai banyak hal. Dari sisi agama iya, dari regulasi pemerintah dari kaidah-kaidah masyarakat juga sudah sangat eligible gitu ya, sudah sangat kompatibel menurut saya. Namun boleh nggak nih Mas Andra, karena ini sudah sangat sering ditanyakan oleh teman-teman saya gitu ya, dan juga tim saya, boleh nggak untuk saya coba menjawab dengan share screen gitu Mas Andra? Boleh, silakan Mas Aji. Karena ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan kepada tim saya nih ya. Nah, jadi akhirnya apakah ini ini halal atau tidak halal atau haram gitu ya Mas? Ya. Kalau saya lihat ini kriteria dari halal haram itu adalah nanti kita bisa lihat dari argumen yang saya coba ingin sampaikan gitu Mas Andra dan Bapak Ibu Vaper. Yang pertama, Vape ini adalah sebuah platform e-commerce dengan menyediakan jasa aplikasi. Artinya dia hanya sebagai hub yang menghubungkan antara konsumen dan produsen gitu ya. Dari sisi tadi legalitas berarti tidak melanggar agama gitu Mas Andra gitu ya Bapak Ibu Vaper. Yang kedua, dari sisi transaksi, si vape ini tidak melakukan aktivitas ribawi atau riba gitu ya, karena apa? Dia tidak melakukan markup, tidak melakukan di sini permainan harga, apalagi melakukan markup atau permainan harga, melakukan intervensi saja dia tidak gitu Mas Andra kepada pemilik usaha atau produsen gitu. Jadi itu poin kedua sudah bisa tertangkap bahwa vape ini adalah halal gitu. Akad jual belinya gimana Mas Andra? Jelas sekali gitu ya. Jadi antara produsen, dalam hal ini kita sebut dengan merchant, dan juga dengan member dalam hal ini sebagai konsumen gitu ya, sudah jelas. Bahkan di situ untuk merchant dengan vape gitu Mas Andra dan Bapak Ibu Vaper, itu sudah ada perjanjian kerjasamanya atau MOU-nya, tertuang semuanya
clear di dalam apps karena kita konteksnya ada digital, sudah dituangkan dalam aplikasi gitu Mas Andra. Ya. Jadi poinnya juga dapat. Nah di sini juga kalau kita melihat bahwa Vape ini adalah merugikan, tidak, justru dia memberikan satu konsep kontribusi bagi hasil nasional Mas Andra. Konsep yang dalam muamalah agama itu sangat dianjurkan ya. Kita ada yang namanya tabaruk. Bagaimana kita bergotong royong itu adalah satu budaya kita, budaya Indonesia. Jadi bahkan di sini global share transaction atau bagi hasil nasional sudah tertuang dari global share member, kayak global share star dan juga global share member partner, itu semua tertuang clear and clean bahkan real time di dalam aplikasi Mas Anda. Jadi kalau kemudian tadi saya sampaikan ini sangat syar'i gitu Mas Anda ya. Di sini Bapak Ibu Favor dan mohon maaf nih Mas Andra, saya coba gambarkan bahwa Vape ini tidak melakukan konsep yang menguntungkan satu pihak aja gitu ya. Tadi. Jadi di sini dari sisi member, kenal tidak kenal, si atas akan berkontribusi ke bawah. Yang bawah berkontribusi ke atas, kiri berkontribusi ke tengah, kanan juga berkontribusi. Artinya dari sisi manapun dia akan bertemu dalam konteks kontribusi yang kemudian mereka berbagi hasil gitu Mas Andra. Dan ini sangat syariah gitu, sangat syar'i, sangat halal gitu. Yang kedua, dari sisi bagaimana si member itu juga sebagai pemilik dari akun premium kita sebut dengan Titanium Star gitu ya, mereka pun kalau sama-sama melakukan transaksi minimal 5 my point gitu ya, sama lagi, atas berkontribusi, bawah berkontribusi, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya sama-sama bertemu di tengah dalam konteks bagi hasil nasional global share star gitu. Dan satu lagi Mas Andra, bagi pemilik usaha atau produsen, di sini mereka juga tidak dirugikan ya. Bahkan seluruh pemilik usaha kita sebut dengan merchant, mereka juga akan saling berkontribusi, kenal tidak kenal dari seluruh Indonesia akan mendapatkan global share transaction GSMVP, global share member Vape partner. Jadi pertanyaannya adalah kepada diri saya dan juga Favor semua Mas Andra, dari sisi mana yang kita tidak halal? Dari sisi mana yang kita tidak halal gitu ya. Jadi itu Mas Andra. Jadi bahkan dari sisi PO tadi pembayaran untuk vape 80% loh Mas Andra dikembalikan lagi kepada saya member dan juga merchant. Jadi justru vape ini wah luar biasa kalau saya lihat Mas Andra ya. Bahkan reportingnya di aplikasi itu clear sekali, real time. Bahkan saya sudah bisa merasakannya Mas Anda dari per menit, bahkan Rp1 pun tidak ada yang dimanipulasi oleh Vape, tidak ada yang dikorupsi oleh Vape. Jadi halal sekali Mas Andra. Seperti itu menurut saya Mas Andra. Baik. Baik. Ini luar biasa nih penjelasan dari Mas Aji nih ya. Maksudnya apa, Mas Aji benar-benar cukup mengerti ini konsep bisnis vape ini, benar-benar kita berbagi, benar-benar bisa dibilang bisnis yang syari ya. Benar-benar ini sudah jelaskan dari Mas Aji. Mungkin saya bisa rekap sedikit bahwa dengan adanya namanya GST ya, ada GSM, ada GSS dan juga GSMVP. Sebenarnya mau dari atas, bawah, kiri, kanan ini semua berbagi dan juga bisa membagikan kepada member-member yang lain yang melakukan pembelanjaan atau melakukan transaksi di Vape ya. Ini sudah menjadi modal atau menjadi kekuatan dari Vape untuk sebagai bisnis yang bisa dibilang halal ya dalam konteks agama nih. Wah, ini luar biasa sekali nih. Nah, ini saya juga mau sedikit berbincang-bincang atau membahas sedikit tentang posisi ya. Posisi kan Mas Aji juga sudah tahu bahwa di Vape ini ada posisi, tadi Mas Aji bilang ada di atas atau di bawah. Mungkin juga kalau para member-member atau para pendengar yang belum tahu, ini kita ada namanya ada upline, ada downline gitu ya, karena ini kan sebuah bisnis networking, kita bisa bilang ya, bisnis networking, bisnis jaringan. Nah, ini misalnya kalau menurut Mas Aji sendiri nih, di Vape ini sebenarnya ada keadilan atau ketidakadilan, karena begini, saya mau menanyakan buat Mas Aji, misalnya ada posisi di atas atau upline, lalu ada posisi di bawah downline. Apakah posisi upline yang di atas mengenal Vape lebih dahulu akan mendapatkan bonus lebih besarkah daripada bonus downline-nya?
Nah, menurut Mas Aji ini gimana nih? Wah, oke, baik Mas Andra. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya perlu share lagi nih Mas Andra Boleh, ya, silakan Mas melengkapi. Aji kalau Jadi mau biar share. di sini bahwa pemahaman kita bisa sama gitu dengan Ya, favors juga Mas Andra ya. ya, Kalau kemudian tadi Mas Andra pertanyaannya adalah kira-kira sistem FAVE bagaimana? Apakah betul. dia garar atau tidak garar gitu ya? Ya, Kalau saya tadi sudah sangat transparan, tidak ada goror, tidak ada abu-abu, jelas ya, semuanya sangat jelas. Yang kedua, di sini di dalam konsep pemasarannya FAVE gitu, di dalam konsep affiliate marketer kalau saya sebut Mas Andra. baik. Karena di sini saya melihat dari sisi FAVE ini adalah e-commerce gitu, bukan MLM, Betul. tetapi ada sisi yang kemudian kita bisa melakukan transaksi sebagai marketer gitu, saya sebut affiliate marketer. Ini marketing plan-nya Fave itu tadi tidak hanya menguntungkan yang atas, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu Baik. Favers. Jadi kalau kemudian saya join dulu misalnya atau Mas Andra join dulu, kemudian merekomendasikan teman-temannya untuk menginstal aplikasi Vape dan mereka melakukan aktivitas apapun dari transaksi, pembelian PIN dan lain-lain, itu tidak kita hitung sebagai satu konsep yang hanya menguntungkan satu pihak, Mas Andra. Baik. Jadi di bisnis Vape ini sangat fair ya, sekali lagi bahwa walaupun saya pribadi misalkan join lebih dulu, saya merekomendasikan Mas Andra gitu ya, Mas Andra bisa jauh lebih cepat dapat income-nya. Itu yang pertama. Wah, Yang baik. kedua, Mas Andra juga bisa lebih cepat untuk bisa mencapai yang Mas Andra inginkan. Dalam hal ini misalkan untuk bisa mendapatkan income dari apa namanya poin-poin dan juga apa income yang misalkan Mas Andra inginkan. Jadi tidak ada sisi yang kemudian si orang yang awal itu pasti lebih besar income-nya atau hanya menguntungkan yang atas saja, tidak Mas Andra dan Bapak Ibu Favor. Bahkan yang saya sudah ketahui gitu ya Mas Andra dan Bapak Ya, Ibu Favor, dari 9.500 tim saya gitu ya, ya. hampir banyak sekali yang mengajak teman-temannya itu malah disalib gitu Mas Wah, Andra. luar biasa. Iya, jadi kemarin ada yang kemudian temennya ini ada salah satu ibu gitu ya, Ya, beliau ngajak sepupunya gitu. Ternyata dia malah belum dapetin apa-apa, tapi ternyata sepupunya sudah ini di apa namanya Starcase tahap keempat Mas wah Andra. luar biasa. Jadi fair dong gitu. Bahkan Betul, betul, ada betul. lagi tim saya yang lain, dia baru dapat level Starcase untuk 1,5 juta. Baik, Ternyata temen yang diajaknya itu sudah mendapatkan lebih dulu Starcase tahap yang luar biasa. Ada dapat bahkan lebih dari 30 juta lebih luar itu biasa. Mas Anda. Wah, Jadi jawaban saya Vape ini fair enough gitu. Tidak fair. hanya menguntungkan yang atas saja. Sekali lagi Ya, bisa dilihat tadi ya seperti ini konsepnya. Jadi ya, tidak menguntungkan yang atas saja, tapi semua bisa. Siapa ya. yang mau, ya, siapa yang serius, dia bisa lebih dulu mendapatkan kesuksesan, mendapatkan income yang lebih besar. Gitu. Baik, Anda. baik Mas Haji. Berarti bisnis ini sangat fair ya. Jadi mau siapa yang mulai lebih dulu atau mau mulainya duluan atau belakangan, semua tergantung dari masing-masing ya, dari masing-masing orang. Kalau mereka mau serius di sini, mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan. Atau kita mau biasanya bisa sebutnya kalau sudah banyak nih komunitas kita gitu ya, kita bisa mendapatkan passive income yang akan lebih banyak lagi ya Mas Haji, seperti itu ya. Setuju sekali Mas Jadi Andra. jadi ini tidak sama sekali bukan yang tadi Mas Adi jelaskan, bukan skema Ponzi atau skema piramid yang di atas itu pasti akan mendapatkan bonus yang lebih besar daripada di bawah-bawahnya. Ini semua bisnis fair ya. Oke, baik, terima kasih Mas Adi. Nah, ini sekarang kita mau melihat ke depan nih Mas Adi ya. Kita mau melihat ke depan nih, tentang bisnis fair. Apa yang Mas Aji lihat itu, visi Mas Aji seperti apa sih? Mungkin kita nggak usah muluk-muluk sampai 10 tahun ke depan, mungkin sekitar 3 tahun, 5 tahun ke depan ini, apa yang Mas Aji lihat di Vape ini? 5 tahun yang akan datang ini seperti apa? Vape seperti apa? Dan juga harapannya seperti apa nih dari Mas Aji? Baik Mas Andra, oke. Ya. Kalau melihat dari perkembangan Vape saat ini ya Mas Andra dan Bapak Ibu Favor dan juga antusiasme member existing saat ini, saya beserta tim insya Allah sangat optimis bahwa
dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke depan, insya Allah Vape akan terus bertumbuh, akan menjadi perusahaan besar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah di-create oleh perusahaan gitu Mas Andra ya. Ya. Ditambah lagi faktor-faktor pendukung baik internal dan eksternalnya gitu Mas Andra. Jadi faktor yang menjadi pendukung antara Vape terus-menerus melakukan inovasi dengan program-program yang mengikuti tren yang ada gitu Mas Andra. Baik. Kemudian perusahaan saya lihat juga sangat luar biasa, tepat dalam memilih dirinya berkolaborasi ya. Yang pertama beliau juga sebagai perusahaan e-commerce yang mengikuti eranya. Hari ini era digitalisasi 4.0 yang bahkan nih Mas Andra dan Bapak Ibu Vaper, sebentar lagi kita sudah akan tinggal landas menuju era digitalisasi 5.0 Mas Andra ya. Saya pikir sudah sangat tepat untuk terus didukung. Sisi lain juga Vape sudah menggunakan strategi yang luar biasa di dalam era bisnis saat ini. Vape menggunakan pola ekosistem kolaborasi Mas Andra ya. Seperti yang kita sudah lihat bahwa Vape selalu membuka diri untuk berkolaborasi. Bahkan kita lihat ya, yang pertama sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan startup raksasa sekelas Dekakon dan Unicorn seperti dan lain-lain. Yang kedua Mas Andra, Bapak Ibu Vaper, sudah menggandeng dengan brand-brand nasional yang terdistribusi di seluruh Indonesia Mas Andra. Bahkan satu lagi, dia mengakomodir seluruh usaha di Indonesia, bahkan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian yang luar biasa. Itu juga bisa dijadikan merchant oleh Vape. Artinya apa? Menurut saya pribadi, 3 sampai 5 tahun ke depan saya sangat optimis Vape nanti bisa mencapai apa yang diinginkan. Bahkan doa saya Mas Andra, Bapak Ibu Vaper, Vape ini bisa segera mencapai initial public offering atau IPO pada skala bursa saham perdana gitu Mas Andra. Mari kita Mas Andra, Bapak Ibu Vaper, kita doakan sama-sama. Kita doakan bersama-sama ya. Hingga konsisten dan persisten, insya Allah itu bisa tercapai. Harapan saya kalau di sini Mas Andra ya, bisnis Vape ini sangat dinamis, juga sudah sesuai dengan zamannya. Nanti perusahaan ini juga sangat adaptif dan inovatif, dan nanti saya harapannya sangat bisa bersaing dan bertahan bahkan sampai tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi akan sangat sustainable ke depannya, seperti itu Mas Andra. Amin, amin Mas Aji, Mas. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dicita-citakan untuk dari kita semua ya, para member Vape dan juga Mas Aji ini semua tercapai di Vape ya. Amin. Aji, ya. Oke, ini sebelum kita menutup ini satu lagi nih Mas Aji nih. Nah, baik. Ini buat para vapers dan juga para pendengar podcast kita nih yang akan mendengarkan dan juga yang mendengarkan ini. Nah, pesan-pesan dari seorang Mas Aji nih untuk para member vapers yang sudah bergabung dan juga mungkin nih para pendengar-pendengar yang mau nanti bergabung di Vape nih. Pesan-pesan Mas Aji ini apa supaya mereka ini tertarik nih untuk bergabung di Vape nih? Silakan nih Mas Aji nih supaya mereka mau tertarik untuk bergabung di Vape. Baik, makasih Mas Andra. Saya jadi merinding nih kalau dikasih pertanyaan clue seperti itu sama Mas Andra gitu Mas Andra. Jadi mungkin pesan moral buat diri saya sendiri yang pertama ya Mas Andra, ya di sini sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk Tuhan, saya mengingatkan pada diri sendiri dan juga semua pihak, mari dalam bertindak termasuk dalam memilih bisnis. Dan juga bermuamalah atau berbisnis di sini Mas Andra, Bapak Ibu Vaper, kita gunakan ilmu, kita gunakan literasi yang baik gitu ya. Jangan mudah diiming-imingi dengan bisnis instan, income besar, tapi perusahaan tidak jelas gitu Mas Andra. Mari kita berikan edukasi yang benar agar masyarakat Indonesia tidak mudah tertipu dan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab, perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu pertama Mas Andra gitu ya. Artinya tidak hanya bisnis Vape, tapi bisnis yang lain juga. Gitu. Tapi yang pesan kedua buat saya pribadi dan Vaper semua, Mas Andra, Bapak Ibu semua, mari kita dukung Vape sebagai aplikasi dan bisnis karya anak bangsa, Mas Andra. Luar biasa. Ya, karena apa? Kita harus bangga gitu ya dengan produk kita sendiri. Banyak
orang-orang hebat di Indonesia, banyak produk-produk anak bangsa yang luar biasa seperti Vape gitu Mas Anda. Ya, dari sini saya sudah melihat sekali kenapa saya memberikan dukungan dan saya insya Allah konsisten dan persisten gitu Mas Andra, karena ownernya jelas, legalitasnya oke, mitra-mitra yang dirangkul untuk bekerja sama siapa dan bagaimana sudah sangat jelas, sistem Ya. bisnisnya transparan, akurasinya bahkan real time per detik gitu Mas Andra. Luar Dan biasa. yang terakhir nih Mas Andra, Ya. Belajar dari bagaimana kekuatan e-commerce digital ya. Saya melihat si Gojek ini berdiri 2010 gitu ya. Sampai kemudian bertumbuh dan berjalannya waktu, dia perlu 4 tahun untuk mendapatkan investor. Akhirnya 2015 mendapatkan investor dan 5 tahun ke depan dari 2014 sudah menjadi perusahaan raksasa Dekakon Mas Andra dengan valuasi 10 miliar dolar. Kalau saya kurskan 14.500 misalnya, berarti ada 145 triliun Mas Andra ya. Jadi saya sekali lagi menghimbau kepada diri saya sendiri dan Vaper semua Mas Andra, mari kita tetap istiqomah, persisten, konsisten, jalankan bisnis Vape 5 tahun ke depan minimal ya. Insya Allah kita bisa besar. Bahkan saya sekali lagi mendoakan Vape agar bisa go public, bisa punya saham perdana initial public offering gitu, dan ini bisa menjadi success story untuk kita semua. Betul, dan Vape akan menjadi ladang berkah, kita menjadi manusia-manusia menjadi tangan Tuhan gitu ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkah gitu. Seperti itu, dan kita bisa mengikuti para pendahulunya seperti dan startup yang lain. Insya Allah itu pesan saya Mas Andra. Insya Allah, terima kasih Mas Aji. Nah, ini para teman-teman Vapers nih yang nanti akan mendengarkan ini, dan juga para pendengar podcast kita Bincang Santai dengan Mas Aji. Tadi Mas Aji juga sudah menjelaskan secara jelas ya semuanya ya tentang tadi pengalaman Mas Aji ya, bagaimana dia sudah bergabung di aplikasi Vape, apa yang membuat dia tertarik, dan juga sudah menjelaskan dari sisi agama nih tentang apakah bisnis ini atau bisnis Vape ini halal atau haram. Nah, ini sudah dijelaskan semuanya ya kepada dari Mas Aji, dan juga tadi Mas Aji juga sudah membahas apa harapan Mas Aji nih tentang bisnis Vape ini seperti apa. Nah, para pemirsa sudah bisa menjudge sendiri. Kalau sekiranya ini cocok, bisnis Vape ini cocok, langsung bergabung sekarang juga untuk masuk ke dalam aplikasi Vape atau bisnis Vape tanpa berlama-lama lagi. Dan juga harapan kita semua, dan tadi juga sudah Mas Aji sampaikan ya, untuk 3 tahun 5 tahun ke depan semoga kita bisa mencapai IPO ya, atau initial public offering, di mana nanti ada saham perdana. Dan juga sebenarnya juga para member atau para calon member ini juga cukup perlu tahu ya, tadi juga sudah dijelaskan secara singkat oleh Mas Aji bahwa profit Vape atau keuntungan Vape ini 80% ini dikembalikan kepada para member, begitu ya Mas Aji ya. Jadinya ini benar-benar bisnis yang benar-benar ini mengutamakan para member-membernya atau para anggotanya yang bergabung di dalam aplikasi Vape gitu ya. Oke, Mas Aji, ini terima kasih juga pesan-pesannya terakhir ini sangat luar biasa. Sama-sama Mas Anda, Bapak Ibu Vape. Kita semua nih bisa sukses bersama di Vape, dan juga para calon-calon nih, para calon-calon member Vape yang baru mau bergabung, silahkan langsung bergabung sekarang juga. Begitu mendengarkan podcast ini, semoga podcast kita atau bincang santai kita pada hari ini bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi ya untuk kita semua untuk bisa bergabung di Vape. Baik, terima kasih Mas Aji atas waktunya. Terima kasih sekali. Ya, oke, Mas Aji, sukses selalu, salam sukses selalu ya Mas Aji ya, sehat-sehat selalu terutama di masa pandemi ini. Harus selalu sehat. Selalu semoga kita bisa beraktivitas dengan baik terus, dengan semangat terus. Amin. Dan juga kepada para pemirsa dan juga para pendengar di podcast kita pada pagi hari ini, semoga kita juga sehat selalu, semoga kita beraktivitas dengan baik selalu. Jangan lupa juga kita selalu untuk bersyukur ya kepada Allah, pada Tuhan kita. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita lakukan, semuanya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Aji atas waktu. Sama-sama Mas Anda, Bapak Ibu Vaper semuanya. Sehat selalu, sukses, dan insya Allah menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.